Itu kita bisa lihat dari rapor pendidikan. Kalau di pusat tentu saja kita menggunakan rapor pendidikan untuk mengecek apakah program-program kita juga sudah berdampak. Gitu. Itu yang pertama. Jadi cara kita untuk mengecek keberhasilan. Apakah yang kita lakukan sebagai sekolah, sebagai Pemda dan pemerintah pusat sudah membawa dampak pada perbaikan kualitas atau belum. Berapa persen sih Pak sebetulnya sekolah yang sudah berhasil mengakses rapor pendidikan ini? Nah, ini masih sekitar data bulan lalu, kalau tidak salah ingat, sekitar 80.000 satuan pendidikan. Ini memang masih banyak yang belum mengakses. Jadi masih ada yang mungkin bingung caranya mengakses, atau bahkan sebagian mungkin belum tahu bahwa mereka bisa mengaksesnya. Makanya podcast semacam ini, sosialisasi itu perlu sekali kita lakukan supaya orang sadar sudah repot-repot melakukan asesmen nasional, buat apa gitu kan kalau kita nggak mendapatkan hasilnya dan tidak bisa menggunakannya untuk melakukan perbaikan. Betul Pak, untuk evaluasi ke depan ya. Betul. Baik Pak, rapor pendidikan ini kan pastinya berbasis daring ya Pak ya, perlu jaringan internet yang mumpuni pastinya. Lalu bagaimana sekolah-sekolah di daerah 3T Pak yang ya umumnya ya terkendala masalah jaringan ini agar bisa mengakses juga Pak? Solusi yang paling mendasar adalah memperbaiki infrastruktur di daerah itu gitu ya. Tapi itu kan program yang lain. Kalau memang belum bisa mengakses secara daring di daerahnya, bisa mencari tempat yang ada akses internetnya, dan rapor pendidikan untuk satuan pendidikan itu di-download saja. Jadi datanya kita unduh, kemudian baru secara offline kita gunakan untuk melakukan refleksi, untuk diskusi dengan guru-guru di sekolah itu, dengan komite sekolah, dan seterusnya. Jadi bisa diunduh dulu ya Pak ya? Bisa diunduh dulu. Jadi datanya yang rinci itu bisa kita unduh. Gitu. Baik. Jadi tidak ada alasan ya Pak ya untuk ada daerah mana yang tidak bisa mengakses, semuanya nantinya akan bisa mengakses ya Pak, bisa memanfaatkan. Seharusnya bisa. Saya yakin para kepala sekolah di daerah-daerah 3T adalah para pejuang gitu ya, yang pasti akan menemukan cara untuk melakukannya. Nah, rapor pendidikan ini kan sesuatu yang baru bagi masyarakat ya Pak. Maksudnya sangat lumrah jika dalam pelaksanaannya itu akan menghadapi kendala. Nah, jika nanti ada sekolah atau dinas pendidikan yang masih mengalami kendala dalam mengaksesnya, bisa konsultasi kemana Pak? Ada helpdesk-nya. Jadi nanti bisa mencari link untuk melihat kemana bisa bertanya tentang cara mengaksesnya. Tapi ini satu hal yang memang harus kita banyak sosialisasikan dari pusat. Gitu ya. Kita sudah repot-repot melakukan asesmen nasional, kita sudah repot-repot membuat cermin yang komprehensif tentang sistem yang bagus begitu ya Pak ya? Yang bagus, yang berkualitas tentang kondisi tiap-tiap sekolah, kondisi tiap-tiap daerah. Tapi kalau enggak dimanfaatkan kan sayang sekali. Nah, cara memanfaatkannya itu sebenarnya dengan menggunakan akun belajar.id yang sudah disediakan oleh Kemdikbud untuk semua kepala satuan pendidikan dan guru. Tapi memang masih cukup banyak yang belum mengaktifkan akun belajar.id mereka. Mungkin sebagian juga belum tahu gitu ya akunnya apa, cara mengaktifkannya seperti apa. Nah, ini moga-moga semakin banyak yang sadar bahwa ini ada data yang sangat-sangat berharga yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan, refleksi, perbaikan kualitas satuan pendidikannya dan daerahnya, sehingga termotivasi untuk mencari tahu caranya gitu ya, menggunakan akun belajar.id dan mengaksesnya ini seperti apa nantinya. Baik, jadi ini pintu utamanya sebenarnya akun belajar.id-nya ini ya Pak ya, harus aktif dulu ya Pak? Betul. Nanti mungkin helpdesk ini juga akan komprehensif kan Pak? Maksudnya akan membantu step by step dari awal sampai bisa aktif akun belajarnya, sampai bisa mengakses rapor pendidikannya begitu ya Pak ya? Iya, nanti ada yang memandu di sana. Baik, ya semoga nanti masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan ini ya Pak ya, yang disediakan oleh pemerintah pusat. Ya betul, yang penting termotivasi dulu, jadi tahu manfaatnya apa, sehingga memang punya niat gitu untuk mengaktifkan akunnya dan nanti memanfaatkan data-data yang ada ini. Apa sih sebetulnya harapan Bapak terhadap rapor pendidikan agar bisa mencapai tujuannya? Harapannya adalah tadi, kembali pada pemanfaatan gitu ya. Ini ada data yang sangat berharga, tapi dia tidak akan berguna kalau tidak dibaca, kalau tidak dipahami, dan
kalau tidak dijadikan bahan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolah saya, di daerah saya, atau secara nasional. Jadi harapan saya adalah semua kepala sekolah itu mengetahui manfaat ini dan kemudian betul-betul memanfaatkan rapor pendidikan ini Baik. untuk melakukan refleksi dan perbaikan tadi. Semoga kedepannya akan muncul, inspirasi baru juga dari yang Bapak telah sampaikan ini, semoga bisa menginspirasi sobat belajar yang mungkin dari sini ada dinas pendidikan yang menonton, juga dari sekolah-sekolah Pak biasanya juga banyak yang menonton, bisa langsung ya Pak habis ini langsung lebih mencari tahu apa ini rapor pendidikan. Betul, betul. Dan menggunakannya untuk melakukan perencanaan berbasis data tadi itu. Jadi data ini menjadi basis bagi sekolah untuk menemukan akar masalah, apa yang harus diselesaikan gitu, yang paling penting diselesaikan di sekolahnya atau di daerahnya, dan kemudian melakukan perencanaan untuk menangani masalah itu. Jadi perencanaan tidak sekedar melakukan apa yang sudah biasa dilakukan dari tahun ke tahun, gitu, tapi betul-betul sesuatu yang menyasar pada problem utama yang dihadapi oleh tiap sekolah atau tiap daerah. Gitu. Lalu sebagai penutup, mohon berkenan Pak untuk memberikan closing statement mengenai rapor pendidikan. Rapor pendidikan dan asesmen nasional ini bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu cita-citanya sederhana tapi sulit dicapai. Sederhana karena yang dicita-citakan adalah pendidikan berkualitas untuk semua. Kualitas ini artinya setiap anak-anak yang ada di sekolah itu punya kesempatan untuk memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan di masa depan mereka. Itu artinya kualitas. Jadi bukan kesempatan untuk diberi materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Betul Pak. Kesempatan untuk mendapatkan skor yang tinggi di ujian tertulis gitu. Ya, itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah tumbuh kembang karakter dan kecakapan atau keterampilan dasar yang diperlukan oleh mereka ini. Dan kesempatan itu harus dinikmati oleh semua anak kita. Dimanapun mereka tinggal, seperti apapun latar belakang sosial, ekonomi, budaya anak-anak ini. Merata ya Pak ya? Merata, betul. Dan ini perlu intervensi yang sistemik. Ini perlu perubahan terhadap sistem pendidikan. Karena itu di Merdeka Belajar kita melakukan banyak perubahan, tidak hanya 1-2 hal, tetapi secara komprehensif kita ubah gitu ya, mulai dari kurikulum dan pembelajarannya, pelatihan dan pendidikan gurunya, infrastruktur, pendanaan, skema beasiswa, sampai ke cara kita mengevaluasi sekolah, Pemda, dan diri kita secara nasional. Nah, itulah asesmen nasional dan rapor pendidikan. Jadi closing statement saya adalah moga-moga semakin banyak teman-teman guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan yang menyadari bahwa sekarang tidak perlu lagi ragu-ragu untuk mengubah cara mengajar, untuk mengubah cara memimpin sekolah, untuk mengubah cara daerah mengelola pendidikan di daerahnya gitu ya. Arahkan semuanya ke peningkatan kualitas tadi itu. Arahkan semuanya ke menyediakan kesempatan belajar yang diperlukan oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi evaluasi dari pemerintah pusat yang mengukur hafalan anak-anak misalnya. Nah, sekarang semuanya arahnya adalah mengukur kualitas dari sisi proses dan hasil belajar yang betul-betul diperlukan anak. Baik. Jadi jangan ragu untuk melakukan perubahan itu ya, intinya asesmen nasional dan rapor pendidikan ini. Ya harus berani keluar dari zona nyaman juga ya Pak ya? Betul, tidak sekedar melakukan apa yang sudah biasa dilakukan. Gitu. Ini berarti salah satu berpikir out of the box juga ya Pak ya? Untuk tindakan ke depan yang lebih efektif gitu, ada perubahan itu kenapa tidak begitu ya Pak? Yes, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Anindito yang telah berkenan berbagi bersama Sobat Belajar semua mengenai apa itu rapor pendidikan dan juga manfaatnya. Semoga dengan tayangan ini Pak semakin banyak
masyarakat, dinas pendidikan, sekolah yang semakin terinspirasi untuk mengenal lebih jauh apa sih itu sebenarnya rapor pendidikan. Oh sebetulnya ini manfaatnya bagus sekali ya seperti yang Bapak telah jelaskan tadi. Semuanya punya keinginan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing ya Pak ya. Amin. Ya, insya Allah seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama Bapak. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami @Dijen Paudik Dasman. Saya Fitria Sari undur diri, selamat beraktivitas, salam sehat dan salam berani belajar berubah.